Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan gua, suara-suara pengganggu, wajah-wajah membosankan, Algin DP. Hari ini gua pengen membahas tentang salah satu kasus yang paling mengerikan di Indonesia, Rio Martin. Mungkin dari kalian sudah pernah dengar nama Rio Martin. Rio Martin ini merupakan seorang ayah dari 3 anak, di mana dia ini dikenal sebagai sosok ayah yang penyayang dan menantu yang sopan. Namun berbeda lagi jika dia di luar rumah. Rio merupakan seorang pembunuh yang menghabisi korbannya dengan menghancurkan kepala menggunakan martil. Rio di luar dikenal sebagai sosok yang pendiam dan tertutup. Rio mengaku sudah dibuang oleh orang tuanya sejak umur 8 tahun hingga ia harus mengikuti kakaknya merantau ke Jakarta. Sebelum menikah, Rio hidup di lingkungan preman. Ia pernah bekerja di salah satu jasa pembuatan dokumen kendaraan palsu. Tidak hanya sampai di situ, Rio pun semakin terjerumus sehingga ia terlibat dengan komplotan pencurian mobil, sehingga membuat Rio harus berurusan dengan kepolisian. Usai menjalani hukuman, Rio kembali terlibat dengan komplotan pencuri tersebut. Uang hasil kejahatannya dihabiskan untuk narkoba atau sekedar foya-foya. Namun gaya hidup itu berubah semenjak Rio memutuskan untuk berkeluarga. Selama menikah, Rio tidak pernah jujur tentang pekerjaannya. Ia hanya mengatakan kalau ia berdagang. Walaupun hidup dengan kesulitan, Rio tetap berusaha memenuhi kebutuhan keluarganya. Modus yang dilakukan Rio untuk melakukan pembunuhan selalu dengan cara yang sama. Ia berpura-pura menginap di hotel dan akan menyewa kendaraan. Di saat itulah Rio melakukan pembunuhan terhadap pemilik mobil dengan cara menghancurkan kepalanya dengan martil dan merampas mobil milik korban. Dalam aksinya, Rio pernah mengalami kegagalan akibat gagang martilnya lepas, sehingga membuat korban selamat. Namun aksi kejahatan Rio ini sangat sulit diselidiki karena dia selalu berpindah-pindah kota. Rio berhasil membunuh korban terakhirnya dengan cara menghantamkan martil berulang kali ke kepala korban, sehingga membuat kepala korban hancur dan berlumuran darah. Saat Rio sedang membersihkan tangannya dari lumuran darah korbannya, ada panggilan dari petugas hotel di luar kamar, sehingga membuat Rio panik. Meski Rio tetap tenang, namun ia dicurigai oleh petugas hotel karena tidak keluar bersama dengan pemilik mobil yang akan disewanya, di mana para petugas hotel tersebut sudah mengenal baik dengan pemilik mobil tersebut yang sering menyewakan mobilnya pada pengunjung hotel tersebut. Melihat Rio keluar dengan tergesa-gesa, salah satu petugas hotel tersebut menanyakan kepada Rio di mana pemilik mobil tersebut. Rio menjawab sekenanya. Ia mengatakan pemilik mobil ini sedang berada di kolam renang. Padahal di hotel tersebut tidak memiliki kolam renang. Hal ini membuat para petugas hotel mencurigai Rio sebagai seorang pencuri. Ia keluar terburu-buru dan akan memasuki mobil, namun dihentikan oleh para petugas hotel dan dihakimi sehingga ia babak belur. Pada saat itu tidak ada satupun orang yang mencurigai sudah terjadi pembunuhan sadis. Setelah dihakimi, Rio diikat di pos satpam. Pada saat itulah petugas hotel menyadari bahwa pemilik mobil tersebut tidak berada di lokasi meski sudah terjadi kehebohan. Saat petugas mencoba mencari pemilik mobil di dalam kamar, mereka dikagetkan dengan adanya sesosok mayat yang bersimbah darah. Para petugas segera melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian. Akhirnya Rio ditangkap dan dipidana dengan hukuman mati.
Saat itu Rio hanya bisa pasrah dan ia mengatakan, "Saya bersyukur karena tidak mati saat sedang melakukan kejahatan, tetapi mati dalam hukuman, mati dalam bertobat." Selama menunggu hukuman mati, Rio sering mengaji dan tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktunya. Rio yang pendiam dan tertutup ini akhirnya akrab dengan salah seorang narapidana kasus korupsi, di mana ia sering belajar mengaji dengan salah satu narapidana tersebut. Namun hal mengagetkan terjadi. Narapidana yang akrab dengan Rio ini ditemukan tewas di dalam sel dengan kepala berlumuran darah. Narapidana tersebut dibunuh oleh Rio saat ia hendak belajar mengaji, di mana pada saat itu tiba-tiba hujan. Sel yang ditempati mereka bocor sehingga membuat genangan air di lantai. Narapidana tersebut membersihkan lantai, namun Rio hanya duduk-duduk saja di depan tidak membantu. Sehingga membuat narapidana tersebut mengatakan, Rio boleh saja ditakuti di luar, namun di LP tidak punya jalu. Perkataan ini membuat Rio tersinggung, sehingga Rio membunuh korban dengan cara menghantamkan kepalanya di dinding berulang-ulang. Itulah pembunuhan terakhir Rio hingga ia menjalani eksekusi hukuman mati. Kisah ini menjadi salah satu kasus pembunuhan terseram di Indonesia. Bagaimana menurut kalian?